Oke, selamat datang di channel YouTube kami Guru-Guruan. Oke, selamat datang. Terima kasih telah mengklik video ini. Kali ini saya akan membagikan informasi tentang jadwal dan seleksi administrasi sasaran kategori B PPG dalam jabatan tahun 2023 yang sudah mulai kemarin. Kita mengetahui bahwa sudah banyak teman-teman guru kita yang telah terpanggil dalam kategori B ini. Namun di grup-grup WhatsApp yang telah dibagikan oleh kementerian dari Ditjen ya terkait, masih saja banyak pertanyaan-pertanyaan atau yang belum memahami tentang bagaimana cara memperbaharui biodata diri, mengisi segala sesuatu untuk melengkapi persyaratan administrasi untuk bisa lolos administrasi PPG dalam jabatan tahun 2023 ini. Maka pada video kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan kepada teman-teman semua, sehingga dengan izin Tuhan kiranya kita bisa dapat lolos dalam PPG dalam jabatan tahun 2023, terkhusus pada tahap pertama yaitu seleksi administrasi pada kategori B. Jadi yang pertama, kita berdasarkan pada surat edaran dari Ditjen GTK mengenai PPG, kita coba lihat poin per poin. Yang pertama, pada hasil pindahan scan ijazah S1 D4 asli atau fotokopi legalisir perguruan tinggi bagi guru yang memiliki ijazah S1 atau yang setara dari luar negeri melampirkan surat penyetaraan dari Ditjen Dikti. Jadi ini jelas ya teman-teman, bahwa pokoknya itu ijazah yang kita miliki. Jika ada teman-teman yang tamatan dari luar negeri, silakan melampirkan surat penyetaraan dari Ditjen Diktinya, dan itu di-scan dalam satu file, bukan file terpisah jika teman-teman dari tamatan dari luar negeri. Lalu masalah ijazah ini apakah legalisir, pertanyaan banyak di grup-grup itu, apakah legalisir atau asli. Intinya kalau asli, teman-teman langsung saja scan yang asli dan upload. Tapi jika teman-teman karena satu dan dua hal hanya memiliki fotokopi ijazah, maka teman-teman bisa upload atau scan data yang fotokopi, namun harus dilegalisir dari perguruan tinggi yang kita telah menamatkan pendidikan kita. Oke, kita lanjut ke poin B. Hasil pindai atau scan SK pengangkatan pertama sebagai guru. Nah, kalau ini pertanyaan yang paling banyak sekali dipertanyakan, masalah SK pengangkatan pertama. Jadi teman-teman, kalau misalnya telah berpindah-pindah sekolah dari sekolah satu ke sekolah yang lain, dan teman-teman ketika mengajar di sekolah yang sekarang, tapi SIM PKB-nya sudah tahun sebelum-sebelumnya yang teman-teman masih di sekolah yang lama misalnya, maka teman-teman ke sekolah yang lama mengambil SK pengangkatan pertama. Kalau teman-teman kehilangan SK tersebut, tapi kalau ada, silakan teman-teman langsung scan asli dan upload. Dan kalau tidak memilikinya lagi, hanya mempunyai fotokopi, silakan kembali ke sekolah yang lama. Kalau yayasan, kembali ke sekolah yang lama untuk legalisir di yayasan. Atau teman-teman tidak perlu kembali ke sekolah yang lama, tapi dengan SK pengangkatan pertama yang sudah di tangan walaupun fotokopi, silakan legalisir ke Dinas Pendidikan. Kalau teman-teman mengajar di SMA, maka Dinas Pendidikan Provinsi. Kalau teman-teman mengajar di SD atau SMP, silakan legalisir di Dinas Pendidikan kabupaten atau kota. Nah, jadi tidak perlu lagi pertanyakan apakah saya harus mengupload yang legalisir atau yang asli. Jadi kalau asli silakan upload yang asli, tapi kalau fotokopi silakan dilegalisir di Dinas Pendidikan masing-masing sesuai tingkatan sekolah yang tempat kita mengabdi. Lalu yang C. Nah, ini pembagian dari 1 sampai 4 itu masalah jenis PTK kita teman-teman. Jadi bagi guru yang PNS langsung saja upload
SKPNS-nya kalau asli. Kalau masih mungkin karena ada 1 dan 2 hal SK teman-teman tidak di rumah, maka fotokopi lalu legalisir di Dinas Pendidikan provinsi, kabupaten atau kota. Sehingga jadi yang SMA perlu digarisbawahi bahwa SMA ke provinsi, sedangkan SD SMP ke kabupaten kota. Atau juga bisa langsung ke Badan Kepegawaian Daerah teman-teman masing-masing. Oke, untuk yang P3K. Nah, P3K ini itu intinya bahwa dia masih berlaku sampai 31 Desember 2023. Nah, untuk P3K ini banyak yang bertanya. Nah, untuk khusus untuk 2023 yang sampai sekarang belum menerima SK dan di SIM PKB teman-teman masih berstatus honorer sekolah atau honorer tingkat kabupaten 1, tingkat kabupaten 2, maka teman-teman ikut itu, tidak usah berpikir tentang SK teman-teman yang masih belum diterima terus mau upload apa. Jangan berpikir seperti itu, karena teman-teman fokusnya kita adalah pelaksanaan PPG, dan pelaksanaan PPG tahun 2023 ini kita masih berpatokan kepada database yang masih berlaku sekarang, yang pemutakhiran datanya sudah diambil dari tahun 2023 bulan Mei kemarin, sehingga tidak perlu khawatir tentang bagaimana. Yang penting upload saja apa yang diminta di SIM PKB teman-teman masing-masing. Lalu jangan lupa bahwa hasil scanan itu harus dicek kembali teman-teman. Jangan sampai terupload cuma setengah atau buram dan sebagainya, sehingga kita bisa lolos administrasi. Sehingga jangan bertanya atau jangan bingung tentang apa yang harus diupload. Semua yang diupload berdasarkan surat edaran dan kesesuaian dengan status kepegawaian teman-teman di SIM PKB dengan segala biodata yang tertera di SIM PKB teman yang sekarang. Jadi ikut itu. Lalu SK pengangkatan 2 tahun terakhir, yaitu 2021, 2022 dan 2022-2023. Nah, bagi guru non ASN di sekolah negeri itu bisa asli atau fotokopi legalisir Dinas Pendidikan. Nah, untuk hal ini banyak yang bertanya. Terus SK pengangkatan 2 tahun terakhir ini kami tidak diberikan karena kami hanya menerima SK pada pengangkatan guru saja. Sedangkan tahun-tahun berjalannya kami tidak mendapat itu. Ya, teman-teman bisa minta kembali di sekolah untuk persyaratan memenuhi seleksi administrasi untuk PPG tahun 2023 ini. Di sekolah negeri minta ke kepala sekolah untuk dibuatkan sehingga bisa ditandatangani. Kalau SK pengangkatan itu mungkin kepala sekolah sesuai dengan aturan sekolah masing-masing tidak membenarkan untuk dikeluarkan, maka teman-teman bisa minta surat keterangan aktif mengajar 2 tahun, yaitu 2021-2022 dan tahun ajaran 2022-2023. Jadi kalau keterangan aktif mengajar itu bisa teman-teman untuk menggantikan SK pengangkatan 2 tahun terakhir ini. Yang artinya bahwa untuk dokumen poin nomor 3 ini kita hanya mau dilihat apakah kita benar-benar masih mengajar atau tidak. Lalu poin nomor 4, SK pengangkatan 2 tahun terakhir bagi guru non ASN di sekolah yang berasal dari satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Yang ini artinya swasta ya teman-teman. Kalau swasta itu biasanya tidak terlalu ribet untuk pengajuan data-datanya karena semuanya masih berpatokan pada ketua yayasan, tidak harus ke dinas, tidak harus kemana dan kemana. Jadi hampir sama dengan poin nomor 3. Jadi kalau tidak ada SK pengangkatan tiap tahunnya, maka bisa minta surat keterangan aktif mengajar dan ditandatangani langsung oleh ketua yayasan. Itu untuk aslinya. Atau kalau memang aslinya hilang atau seperti bagaimana, fotokopi saja lalu legalisir ketua yayasan. Lalu kita ke poin yang D, hasil pindah SK pembagian tugas mengajar tahun ajaran 2022-2023. Ya, kalau ini saya kira tidak perlu bingung ya teman-teman. Ini pembagian tugas mengajar. Jadi di sana itu nanti di pembagian tugas mengajar itu kan tertera kita sebagai guru apa, mengajar di kelas mana. Lalu kalau memang ada tugas tambahan, semuanya akan tertera di SK pembagian tugas mengajar. Jadi ini
berbeda SK-nya dengan SK surat keterangan aktif mengajar. Itu beda ya teman-teman. Kalau surat keterangan aktif mengajar itu biasanya isinya yang bertanda tangan di bawah ini dan bla bla bla, saya sebagai kepala sekolah dan bla bla bla, menerangkan bahwa yang bersangkutan nama bla 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 sekian, pokoknya semua biodata, menyatakan bahwa guru yang bersangkutan di atas mengajar atau bertugas sebagai guru di sekolah ini dari tahun sekian sampai sekian, pokoknya dijelaskan secara lengkap di situ, lalu ditentangin oleh kepala sekolah. Itu surat keterangan aktif mengajar. Tapi kalau SK pembagian tugas itu lebih kepada bagaimana kita di sekolah mengajar apa, di kelas mana, berapa jam kita dapatkan, lalu kalau ada tugas tambahan apa, tugas tambahan kita apa, dan sebagainya. Ya begitu teman-teman. Terus hasil pindai atau scan fakta integritas ini semuanya teman-teman bisa ambil di surat edaran halaman paling terakhir, halaman 41. Sehingga kalau teman-teman ada yang mendapat surat edaran cuma 40 halaman saja, maka teman-teman bisa langsung ke halaman PPG Kemendikbud untuk download kembali dan lihat halaman paling terakhir, yaitu halaman 41, untuk bisa mengambil atau ketik ulang format yang ada di surat edaran tersebut. Jadi ada yang bertanya apakah diketik atau ditulis tangan. Ya jelas diketik. Ini data digital teman-teman, tidak bisa pakai tulis tangan, sehingga kita pakai ketik, di print, lalu tanda tangan tanda tangan kita, lalu di atas materai 10.000. Jadi jangan diketik, tapi minta maaf, jangan ditulis tangan tapi diketik. Oke. Kita masuk ke syarat administrasi bagi guru yang diberikan tugas kepala sekolah. Ya kalau yang ini ya kita silakan teman baca sendiri, karena di daerah saya rata-rata kepala sekolah itu rata-rata untuk yang negeri khususnya itu harus yang sudah bersertifikat pendidik. Jadi kecil kemungkinan untuk kepala sekolah ini banyak pesertanya, kecuali mereka yang di yayasan yang kepala sekolahnya mungkin itu pengangkatannya atas dasar surat keputusan dari ketua yayasan. Kalau memang ada yang seperti itu, silakan teman-teman lihat sesuai dengan apa yang ada di poin-poin dalam surat edaran. Jadi bagi yang negeri, kalau di daerah kami mustahil kalau dia kepala sekolah namun belum bersertifikat pendidik. Itu di daerah kami sungguh mustahil, sehingga mungkin kalau memang ada kepala sekolah yang belum bersertifikasi di sekolah negeri, itu mungkin bisa lihat langsung saja di poin-poin ini. Dan memang di grup-grup kementerian yang PPG 2023 ini keluhan dari peserta sebagai kepala sekolah juga hampir tidak ada, sehingga kalau ada nanti silakan komen di bawah dan mungkin saya akan bisa buatkan videonya tersendiri. Lalu teman-teman, terakhir lihat jadwal pelaksanaan, jangan sampai kita terlewatkan, karena kalau kita terlewatkan bisa saja kita menghilangkan kesempatan emas kita, karena setahu saya baru tahun ini khusus di honor sekolah negeri yang diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti PPG dalam jabatan, karena tahun-tahun sebelumnya bagi guru-guru honor itu kebanyakan yang bisa mengikuti atau yang terpanggil hanya guru-guru honor di yayasan. Sedangkan pada tahun ini guru-guru honor di negeri juga diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti PPG dalam jabatan tahun 2023 ini dan masuk dalam sasaran kategori B. Terus mungkin ada masalah-masalah yang saya temukan di dalam grup, yaitu tentang masalah apakah saya berijazah matematika tapi mengajar di SD, nanti saya ambil bidang studi apa. Teman-teman, apapun tempat mengabdi kita, tapi mata pelajaran atau studi yang harus, bidang studi yang harus teman ambil, usahakan harus sesuai dengan ijazah. Saya ulangi, harus sesuai dengan ijazah. Lalu kalau masih ragu, sesuaikan dengan ijazah, lalu lihat dengan tabel linearitas
yang telah ada dalam surat edaran. Terus kalau memang di dalam tabel surat edaran itu linearitasnya tidak ada, tetap kembali teman-teman berpatokan pada ijazah. Karena pada akhirnya bahwa pencairan TPG itu akan dilihat antara ijazah dan serdiknya, bukan tempat mengabdinya. Jadi kalau ijazah dan serdik itu linear, mau ajar di SD, mau ajar di SMA, itu akan bisa diproses TPG-nya asal nanti di info GTK itu dia sesuai, atau mata pelajaran yang kita ajar itu sesuai. Jadi tidak apa-apa kalau teman di SD tapi hanya mengajar matematika saja, walaupun di SD tidak ada guru mapel, hanya guru kelas. Namun itu bisa diloloskan teman-teman, karena ijazah dan serdik yang teman-teman pegang itu sesuai. Jadi ya, saya kembali lagi saya sampaikan bahwa teman-teman ambil bidang studi PPG harus sesuai ijazah, bukan tempat mengabdi. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar channel ini bisa berkembang dan terus membagikan informasi-informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Selamat bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.